semua, saya akan menjelaskan mengenai job sheet menelaah data, yaitu laporan telah data. Yang pertama ada tugas 1 mengenai analisis tipe dan relasi data. Data yang saya gunakan adalah data sosial media, yang terdiri dari data pengguna. Data pengguna atau table users terdiri dari kolom user ID, nama, umur, kota, dan tanggal daftar. Kemudian ada tipe data yang dilihat dari relationship data itu nanti. Kemudian keterangannya yaitu terdiri dari apa isi dari kolom tersebut, yaitu user ID berisi ID unit pengguna dan key-nya adalah primary key yang kemudian nanti bisa dihubungkan dengan tabel yang lain. Selanjutnya ada tabel post atau postingan, terdiri dari kolom post ID, user ID, tanggal, konten, dan likes. Kemudian ada tabel comment, tabel likes, tabel followers, tabel message, tabel stories, dan tabel ads. Kemudian kita akan melihat entity relation diagram. Kemudian akan terbuka si panel, masukkan username dan password. Nah, setelah sukses login, pencet PHP My Admin. Dari situ akan terbuka database yang sudah dibuat tadi. Kemudian bisa klik Designer untuk membuat relationship dari database yang telah diupload sebelumnya, atau relationship antara tabel tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa user atau tabel pengguna memiliki user ID. Nah, user ID ini ada juga di tabel followers, tabel post, tabel stories, tabel ads, dan tabel comment, serta tabel likes. Sehingga tabel-tabel ini memiliki hubungan. Selanjutnya, dari tabel post memiliki post ID yang tertera juga di tabel comments dan tabel likes. Namun, tabel message tidak memiliki kolom yang sama dengan tabel-tabel lainnya, sehingga tidak memiliki relationship. Kemudian tugas 2-nya adalah analisis karakteristik data yang dihitung dengan menggunakan rumus di Excel. Ini adalah Excel dari Social Media Dataset. Yang pertama ada tabel users atau pengguna yang terdiri dari kolom nama, umur, kota, tanggal daftar, kemudian di breakdown menjadi hari, bulan, dan tahun. Kemudian dari data usia dibuat nilai min atau rata-rata, median, modus, minimal, maksimal, dan standar deviasi. Lalu menggunakan pivot table, dihitung jumlah pendaftaran akun pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Selanjutnya juga ada sebaran tempat pengguna tinggal, yaitu di Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. Dari sini bisa dilihat jumlah pengguna. Dari sini bisa dilihat sebaran dari kota, kemudian ada sebaran usia menggunakan histogram. Selanjutnya di tabel pos terdiri dari kolom tanggal yang di breakdown menjadi hari, bulan, dan tahun, konten, dan jumlah likes. Data likes ada min yaitu 503, median 506, modus 532, minimal 0, maksimalnya 1000 dengan standar deviasi 288. Kemudian ada jumlah likes di tahun 2022, 2023, dan 2004. Total likes dapat dilihat yaitu menurun di tahun 2024. Selanjutnya ada tabel comments terdiri dari tanggal yang di breakdown menjadi hari, bulan, dan tahun, dan juga komentar.
Dari komentar tersebut dikelompokkan yaitu menjadi bagus, keren, lucu, mantap, dan setuju dengan sebaran yang sentimen positif. Nah, sebaran isi komentar tersebut kemudian dibuat menjadi pie chart seperti ini. Selanjutnya ada tabel likes, yaitu terdiri dari like ID, post ID, user ID, dan tanggal. Di sini adalah postingan dengan like terbanyak, yaitu di like sebanyak 6 kali. Kemudian ada followers, yang terdiri dari follow ID, user ID, follower ID, tanggal, kemudian di breakdown menjadi tahun, dan menggunakan pivot table dihitung jumlah followers per user. Kemudian juga dihitung menggunakan pivot table di tahun 2022, 2023, dan 2024 untuk jumlah follower. Di sini bisa dilihat bahwa di tahun 2024 terjadi penurunan jumlah follower. Kemudian ada tabel message, terdiri dari message ID, sender ID, receive ID, tanggal, dan isi. Kemudian di sini dihitung bahwa di setiap sender itu mengirim 6 pesan. Di sini adalah penerimanya yaitu nomor dari receiver ID. Kemudian di tabel stories terdiri dari story ID, user ID, tanggal, dan views. Data views di breakdown menjadi mean, median, modus, minimal, maksimal, dan standar deviasi. Di sini kemudian dibuat menjadi histogram views. Dan yang terakhir ada tabel ads, yaitu terdiri dari tanggal, tahun, budget, dan jumlah clicks. Data clicks ads kemudian dihitung mean, median, modus, minimal, maksimal, dan standar deviasi. Kemudian hasil dari Excel di sini dipindahkan ke dalam jobs. Hasilnya yaitu di tabel pengguna pada kolom usia memiliki rata-rata usia 32,76 atau bisa dibulatkan menjadi 33 tahun. Mediannya 33 tahun, modusnya 27 tahun, minimal umurnya adalah 15 tahun dengan maksimumnya adalah 50 tahun, dan standar deviasinya 10,73. Interpretasinya adalah rata-rata usia pengguna 33 tahun, terdapat rentang usia yang cukup lebar 15 tahun sampai dengan 50 tahun, kemudian distribusi cenderung miring ke kiri, meskipun sedikit ya, karena nilai rata-rata dan nilai mediannya hanya beda tipis. Kemudian tabel post terdiri dari kolom likes dengan rata-rata 503, median 506, modus 532, minimumnya 0 dengan maksimum 1000, dan standar deviasinya 288. Interpretasinya adalah rata-rata likes postingan jumlahnya 503 dengan rentang cukup luas antara 0 sampai dengan 1000, variasinya lebar, sebaran data beragam. Kemudian pada tabel stories di kolom views dengan min 500, mediannya 502, modusnya 260, minimumnya 0, maksimumnya 1000, dan standar deviasinya 283,16. Interpretasinya adalah performa penayangan cukup seimbang di kisaran 500, modus hanya 260 menandakan ada banyak konten memiliki jumlah penayangan jauh di bawah rata-rata, sebarannya luas, variasi views yang sangat kontras. Kemudian ada tabel iklan atau ads dengan kolom klik memiliki min atau rata-rata 486. Mediannya 481, modusnya 153, minimumnya 0, maksimumnya 1000, standar deviasinya 292. Interpretasi adalah
kesenjangan performa. Meskipun rata-rata klik 486, tapi nilai yang paling banyak muncul hanya 153 menunjukkan banyak konten memiliki interaksi rendah. Distribusi data yang cukup simetris dan tingkat fluktuasi yang sangat besar. Kemudian ada visualisasi data, yaitu menggunakan pie chart pada tabel comments untuk menunjukkan sebaran isi komentar. Komentarnya terdiri dari bagus, keren, lucu, mantap, dan setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa isi komentar memiliki sentimen positif, distribusi sangat merata dengan selisih jumlah sebaran isi yang tipis, kemudian respon audiens terhadap konten tersebar secara konsisten. Selanjutnya ada bar chart yang menunjukkan kota tempat pengguna, yaitu terdiri dari kota Jakarta, kota Bandung, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta, yaitu didominasi oleh Jakarta yang unggul secara signifikan dibandingkan kota yang lain. Kemudian ada selisih yang tipis antara Bandung, Medan, dan Surabaya, dan kesenjangan distribusi antara Jakarta dengan Yogyakarta sebesar 23 poin. Selanjutnya ada line chart pada table post yang menunjukkan total likes. Interpretasinya adalah puncak titik interaksi pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis pada tahun 2024 dengan penurunan tahun 2024 lebih rendah daripada tahun 2022. Selanjutnya ada histogram yang diambil dari table stories dengan kolom views, yaitu untuk menunjukkan sebaran dari penayangan postingan. Kemudian insight-nya adalah frekuensi konsisten di kisaran 80 hingga 110, puncak interaksi pada rentang penayangan 792 hingga 891, terjadi penurunan views pada kelompok penayangan di atas 990. Kemudian membuat laporan telah data. Yang pertama, tujuan analisis yang bertujuan untuk memetakan profil usia dan persebaran kota pengguna. Mengukur efektivitas interaksi pada fitur post, stories, dan ads. Kemudian memantau fluktuasi pertumbuhan interaksi dari tahun 2022 hingga 2024. Data dan metode. Dataset mencakup 8 tabel utama, yaitu users, posts, comments, likes, followers, message, stories, dan ads. Kemudian metode analisisnya analisis deskriptif, yaitu menghitung data mean, median, modus, dan sebaran data pada variabel numerik kunci. Kemudian visualisasi data menggunakan pie chart, bar chart, line chart, dan histogram. Kemudian kesimpulannya adalah pengguna didominasi usia produktif dengan pusat utama di Jakarta. Interaksi memuncak pada tahun 2023 namun anjlok di 2024 hingga di bawah level 2022, sehingga diperlukan evaluasi pada penurunan 2024 dan perbarui strategi konten agar kembali relevan. Diperlukan juga ekspansi pasar di Bandung, Medan, dan Surabaya untuk mengurangi ketergantungan pada Jakarta. Dan terakhir adalah hipotesis, yaitu terjadi pergeseran minat pengguna atau perubahan algoritma platform yang signifikan pada tahun 2024, mengakibatkan penurunan retensi interaksi secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, semoga dapat dipahami.